Oke, lanjut. Nah, ini Waqala Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimiyah, wal israf fil mubahat huwa mujawazatul had wa huwa min al-udwanil muharram wa tarku fuduluha wa min az-zuhdil mubah. Sumpah udah mau duhur. Masih banyak masih. Oke, kita yang aja ya. Nah, ini khotimah yang kedua ntar. Nah, gini. Wal israf fil mubahat huwa mujawazatul had. Jadi berlebih-lebihan atas sesuatu yang diperbolehkan itu adalah melebihi batas, kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang itu sebenarnya hukum aslinya tuh boleh, mubah, tapi kita berlebih-lebihan, maka itu melewati batas. Jadi kayak nikah, terus misalnya nih, nikah tuh kan boleh, terus melakukan hubungan suami istri itu kan boleh, kayak gitu, ketika sudah menikah. Nah, tapi kalau seandainya berlebih-lebihan, kayak kerjanya tuh sampai pagi, sampai maksudnya gitu kan, berlebihan di sana, akhirnya dia nggak kerja, akhirnya dia justru mungkin dia nggak sholat, pokoknya dia berlebih-lebihan kayak gitu kan, kayak aku mumpung udah nikah nih, tapi ini tuh sesuatu yang boleh kan, ini boleh ini gitu, tapi melebihi batas, kan jadinya mujawazatul had gitu kan, melebihi batas itu jadinya ya tidak baik juga gitu. Makanya Islam itu kerennya adalah sudah diajarkan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kayak gitu. Jadi pokoknya apapun, kayak kita suka sama baca buku, berlebih-lebihan tuh nggak apa-apa sih kalau di ilmu ya. Misalnya apa, makan, kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kayak gitu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan gitu, karena Allah nggak suka sama orang yang melewati batas, kayak gitu. Allah tuh nggak suka gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, karena ya tidak sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Kayak misalnya makan kebanyakan, kekenyangan kan nggak baik bagi kesehatan kita jadinya males, kita jadinya mager, jadinya nggak taat sama Allah, kayak gitu kan. Jadinya kita mager buat sholat, kita mager buat menuntut ilmu dan segala macem. Jadi ya pokoknya gitu. Maka kalau seandainya kita meninggalkan sesuatu yang mubah ini, misalnya kayak nonton kan boleh tuh hukumnya sebenarnya, main game itu kan hukumnya boleh, tapi kalau berlebihan terus kita jadinya maksiat, jadi kita lupa waktu dan segala macam, akhirnya tuh jadinya kemaksiatan gitu kan, jadinya kita nggak taat sama Allah. Nah, itu nggak boleh gitu, itu tidak baik gitu kan. Nah, maka meninggalkan sesuatu yang mubah ini kalau menjauhkan kita dari sifat berlebihan, kalau kita lebih memilih untuk tidak nonton, karena kalau seandainya nanti nonton itu nanti kecanduan dan segala macam, akhirnya kita lupa waktu, terus kita meninggalkan lah itu kan sesuatu yang mubah ini, itu zuhud yang mubah, itu kesederhanaan yang diperbolehkan, kayak gitu. Wa amal imtina' min fi'l mubahat mutlaqan kalladhi mengatakan bahwa zuhud atau kesederhanaan, ada yang melarang sesuatu yang boleh itu tadi, dan itu tuh nggak boleh gitu. Ada loh orang-orang yang saking kayak aku pengen zuhud, aku pengen sederhana, aku pengen pokoknya aku pengen hidup sederhana dan segala macam, akhirnya aku nggak foya-foya, aku nggak bersenang-senang dan segala macam, akhirnya dia melarang dirinya untuk nggak makan daging, nggak makan roti, minum air, kan aneh gitu kan. Terus dia juga melarang dirinya untuk menikahi perempuan, dan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kezuhudan gitu, sebuah kesederhanaan, padahal itu adalah hadza jahilun dhol. Misalnya orang Nasrani kan, mereka ngelarang kok pramugara, bidara. Abi, apa pendeta wanitanya Nasrani yang nggak boleh nikah namanya apa? Apa sih namanya, perwe? Kayak ada gitu kan orang-orang yang nggak bolehin kaumnya itu nggak boleh nikah gitu, kayak biarawati, terus pendeta-pendeta dan segala macam, yang mereka tuh nggak bolehin mereka buat nikah. Maksudnya kalau sampai dilarang, kasihan banget gitu loh. Kalau seandainya emang Allah menciptakan dia dengan fitrah itu, kayak pokoknya gimana gitu kan. Kayak yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang sudah Allah halalkan atas kalian. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba,
dan makanlah apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian yang sesuatu yang halal dan baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, ini tuh ayat-ayat yang turun disebabkan karena sebuah perkumpulan atau sebuah jamaah dari para sahabat yang waktu itu mereka tuh berazam untuk meninggalkan makanan-makanan yang baik kayak daging, terus contohnya segala macam, dan meninggalkan pernikahan, padahal Allah itu sudah menghalalkan kepada mereka, padahal Allah itu sudah menghalalkan kepada kita sesuatu yang baik-baik itu. Nah, kayak hadis dari Sahihain bahwa sahabat pernah ada yang berkata, ma balu rijalin yaqumu ahaduhum amma ana fa asum wala uftir wa yaqul akhar. Ada orang-orang tuh yang yatabaha sih bahasanya tuh kayak saingan tuh, cari saingan. Aku loh anak asum, aku berpuasa dan wala uftir, dan aku nggak berbuka gitu sama sekali. So ada juga satu orang yang menanggapi gitu kan, amma ana fa aqum wala anam, aku bangun dari tidur dan aku nggak tidur setelah itu dan segala macam. Terus ada lagi yang menimpali, wa yaqul akhar amma ana fala akulul laham, maka aku tidak memakan daging. Itu mereka tuh kayak saking melomba-lombakan kezuhudan. Tapi Rasulullah menanggapi orang-orang yang bukan bertengkar, kayak menyombongkan gitu kan bahasanya, memamerkan gitu. Rasulullah tuh bilang, tapi aku tuh enggak gitu, aku berpuasa dan aku berbuka gitu, aku mau uftir, aku mau anam, aku bangun tidur dan aku tidur juga gitu, dan aku juga menikahi perempuan dan aku juga makan daging. Nah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka apabila ada seorang yang tidak menyukai apa yang sudah aku lakukan, ketentuan dan kegiatan yang beliau lakukan, maka bukan termasuk, maka orang itu tidak ada di jalannya beliau. Nah, tapi ada nih, aku suka banget nih bagian ini. Qala ta'ala, kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Makanlah sesuatu yang baik itu yang sudah Allah halalkan dan beramallah soleh gitu. Faman akala minat thayyibat walam yashkur walam ya'mal salihah, maka barang siapa yang sudah makan makanan-makanan yang halal itu tapi dia tidak mensyukurinya, lam yashkur, dengan tidak beramal solih dengannya gitu kan, walam ya'mal salihah, kana mu'aqaban ala ma tarkihi minal wajibat, maka dihukumlah apa-apa yang dia dengannya itu dia meninggalkan sesuatu yang sudah Allah wajibkan gitu. Walam tahillah lahu thayyibat, maka tidak halal baginya sesuatu yang baik itu. Jadi gini, barang siapa yang setelah makan, misalnya nih kan makan makanan, misalnya makan daging, makan ayam dan segala macam, itu kan halal kan, dan itu baik, itu kita udah makan itu, kita tidak bersyukur dengan, kan itu kan jadi energi ya, itu jadi energi kita beraktivitas. Nah, tapi kita tidak pakai energi yang sudah Allah berikan karena kita sudah memakan itu, kita tidak pakai dengan beramal soleh, maka kita justru dapat hukuman karena sudah memakan makanan ini, tapi tidak kita syukurin, kita tidak pakai energi itu untuk beramal soleh kayak gitu. Justru kita misalnya habis makan daging, kekenyangan, terus ketiduran, akhirnya tuh nggak sholat dan segala macem, akhirnya tuh meninggalkan kewajibannya ini tuh menjadi dosa, dan justru makanan yang tadi itu jadi kita makan tadi itu juga berdosa kayak gitu, karena dengan itu kita jadi berpotensi untuk meninggalkan sesuatu yang wajib yang sudah Allah perintahkan kayak gitu. Jadi walam tahilla lahu thayyibat, maka tidak halal baginya sesuatu yang baik kayak gitu. Fa innallaha halaha liman yasta'inu biha ala ta'atih, la liman yasta'inu biha ala ma'asiyatih. Karena Allah itu menghalalkan sesuatu yang baik itu untuk orang-orang yang memakai misalnya nih, kita melakukan sesuatu, misalnya makan nih, Allah itu menghalalkan makan agar orang-orang yang makan dengan makanan itu, misalnya dagingnya, itu setelahnya akan melakukan kegiatan-kegiatan beribadah kepada Allah dalam ketaatan kayak gitu kan. Bukan sebaliknya, tujuan Allah menghalalkan barang-barang itu, menghalalkan makanan-makanan itu, terus apabila orang ini tuh pakai energinya untuk maksiat kepadanya, itu tidak halal makanan itu kayak gitu guys. Jadi tujuan kita tuh boleh makan ini supaya kita dapat energi, terus kita bisa jadi taat. Kalau kita pakai energi itu buat maksiat, makanan yang tadi kita makan itu tidak halal kayak gitu. Ada perintahnya kulu minat thayyibati wa amalu sholihah gitu. Jadi karena energi itu yang bisa yang kita
yang menciptakan potensi kita, yang mengisi energi kita, bahan bakar untuk kita beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah kayak gitu. Serem ya. Nah, hukum itu sama gitu, sama kayak misalnya pokoknya sesuatu yang emang itu sebenarnya tuh Allah bolehkan gitu. Misalnya kayak hibu. Oh my god. Oke, lanjut. Mati lampu, guys. Jadi hukumnya tuh akan sama gitu sama sesuatu yang sebenarnya tuh hukumnya mubah atau alias boleh. Jadi contohnya sebenarnya nih kayak medsos. Medsos itu kan boleh. Terus kita pakai dalam ketaatan, kita dakwah, kita nyebarin hadis, kita nyebarin ayat Allah di sana, terus kayak kita nyebarin kebaikan dan segala macem, terus nyari donasi dari sana, itu boleh gitu kan. Itu emang Allah mewajibkan, Allah menghalalkan si medsos ini karena itu. Nah, tapi kalau seandainya si sosmed atau medsos itu jadinya ladang maksiat, itu jadinya Allah haramkan kayak gitu. Jadi ya hukumnya mubah sebenarnya asal kita pakai dalam ketaatan kayak gitu. Kayak misalnya main nih hiburan, dengerin musik atau main game atau nonton dan segala macam. Kalau memang dari sana kita itu melepas penat, kita melepas kelelahan, terus setelahnya tuh kita beneran dapat energi lagi, kita ke recharge lagi untuk melakukan amal soleh setelahnya, ya nggak apa-apa Kak. Jadinya tuh itu jadi potensi ketaatan gitu kan, jadi energi gitu. Tapi kalau seandainya kita dengan nonton, kita dengan main game dan segala macam itu justru bikin terlena, terus jadinya kita terbengkalai sama tugas-tugas kita sebagai hamba, kita jadi lupa waktu, akhirnya tidak halal bagi kita kegiatan-kegiatan itu kayak gitu deh. Nah, terus selanjutnya ada nih perkataan bahwa wama la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu. Jadi apabila sesuatu itu penyempurna sesuatu yang wajib, maka itu wajib gitu. Misalnya nih, kita mau berangkat sholat atau mau dakwah atau mau ngisi kajian atau mau kajian, tapi kita nggak bisa berangkat kajian kalau nggak makan, atau kita nggak bisa berangkat kajian kalau nggak punya motor. Maka punya motor, misalnya nih kalau seandainya ya nggak bisa banget jalan kaki atau jauh banget apa segala macam, atau enggak misalnya ya nggak bisa banget pokoknya nggak makan gitu kan, ya itu jadi kegiatan-kegiatan jadinya wajib gitu. Jadi kalau dia hukumnya tuh penyempurna sesuatu yang wajib. Misalnya kan yang wajibnya itu kan sholatnya, yang wajibnya itu puasanya. Kalau ada sesuatu yang sebenarnya hukumnya sebenarnya tuh tidak wajib, tapi karena dialah, kalau kita ngelakuin ini nggak sempurna nih ibadah kita yang wajib ini, nah akhirnya hukumnya dia jadi wajib juga. Misalnya kayak puasa kan dari pagi sampai sore, kalau kita nggak makan, kita nggak sahur, kita nggak kuat puasanya, jadinya sahur itu juga ikutan wajib kalau emang kita nggak mampu buat puasa tanpa sahur kayak gitu. Nah gitu seharusnya, intinya banyak lah kan penyempurna ibadah kita gitu. Ya pokoknya itu. Nah